warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang fluida statis. Baik, rekan-rekan, ini adalah beberapa fenomena dan aplikasi fluida dan tekanan. Anda tahu ya, ini adalah balon udara. Pertanyaannya, mengapa balon dapat naik di udara? Atau kapal selam, kita juga bisa bertanya, bagaimana kapal selam dapat turun dan naik pada air laut? Atau mungkin bagaimana cara kita ya memompakkan air sehingga air bisa naik dari bawah atau menyedot minyak dari dalam tanah. Nah, beberapa peristiwa ini termasuk yang kalian lihat ini juga ya, ini adalah contoh-contoh yang termasuk ke dalam permasalahan fluida statik. Silahkan diamati. Fluida itu kita bagi menjadi dua, ada fluida statis dan ada fluida dinamis. Dari gambarnya kalian bisa melihat fluida statis ya cenderung diam permukaan airnya, tetapi fluida dinamis itu bergerak. Nah, ketika kita membahas tentang fluida, hal yang utama itu adalah bicara tentang massa jenis zat. Massa jenis atau kerapatan suatu zat didefinisikan sebagai perbandingan massa dengan volume zat tersebut. Dan materi ini sudah kalian peroleh waktu kalian di SMP ya. Rho sama dengan M per V. Sekali lagi, ini adalah Rho sama dengan M per V. Dan satuan massa jenis zat sering dinyatakan dengan gram per sentimeter kubik, atau dalam SI adalah kilogram per meter kubik dengan konversi sebagai berikut. Tekanan. Tekanan adalah gaya persatuan luas. Nah, tekanan adalah gaya dibagi luas. Gaya adalah F dan tekanan adalah A, sehingga tekanan adalah F per A dengan satuan Pascal PA atau Newton per meter persegi. Nah, dalam fluida, karena yang dibahas adalah air, maka muncul istilah tekanan hidrostatis, yaitu tekanan zat cair dalam keadaan diam. Itu disebut tekanan hidrostatis. Ingatkah kalian pada saat kalian berenang, ya, ketika semakin dalam menuju ke bawah kolam, itu tekanan akan semakin besar, ya. Dan ini adalah satu titik X, ya. Nah, tekanan di sini tentu akan lebih besar daripada tekanan di permukaan. Kenapa? Benar, karena lebih dalam posisinya dibandingkan dengan titik yang ada di permukaan. Sehingga non-hidrostatis kita rumuskan sebagai P sama dengan Rho GH dengan keterangan sebagai berikut. Berdasarkan rumus tekanan hidrostatis ini, dapat diketahui bahwa tekanan hidrostatis bergantung pada massa jenis zat cair, ya, ketinggian atau kedalaman dan percepatan gravitasi. Dari situ kita bisa belajar tentang hukum pokok hidrostatis dalam soal. Contoh seperti ini. Sebuah tabung berbentuk U berisi minyak dan air, seperti tampak pada gambar. Ini ada minyak, ini ada air. Nah, kalau kita tarik dua titik, yaitu titik A dan titik B, ini kondisi titiknya sama ya. Kalau kita tarik garis lurus, maka dapat kita simpulkan titik A dan titik B ini memiliki tekanan hidrostatis yang sama, rekan-rekan. Nah, karena tekanan hidrostatisnya sama, kalau kita masukkan rumus tekanan hidrostatis, maka kita peroleh massa jenis air adalah HA per HB kali massa jenis minyak. Nah, inilah yang menyatakan mengapa air dan minyak kemudian tidak bersatu, rekan-rekan ya. Minyak itu lebih ringan sehingga posisinya cenderung ada di bagian atas air, seperti ini. Dari sini kita, dari hukum pokok hidrostatis ini, kita bisa menghitung salah satu nilai dari massa jenis fluida. Dalam hal ini adalah massa jenis air jika dibandingkan dengan minyak atau jenis massa jenis yang lain. Itu silakan saja rekan-rekan. Kemudian yang kedua tentang hukum Pascal ya rekan-rekan. Nah, mungkin kalian pernah menyemprotkan botol semprotan nyamuk gitu ya. Dari ujungnya ditekan, kemudian tercipratlah semburan zat cair yang digunakan untuk menyemprot nyamuk. Nah, itu adalah contoh dari hukum Pascal. Atau dongkrak hidrolik rekan-rekan. Bagaimana untuk mendongkrak ya, mengangkat mobil dengan menggunakan gaya yang kecil, mobil terangkat. Nah, itu semua menggunakan prinsip hukum Pascal. Tekanan yang diberikan kepada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dan semua bagian ruang tersebut dengan sama besar. Inilah yang disebut dengan pernyataan hukum Pascal. Contoh pemakaiannya rekan-rekan seperti ini. Jadi hukum Pascal itu bicara tentang gaya dan luas permukaan. Jadi untuk mengangkat mobil yang sedemikian berat itu cukup menggunakan gaya yang kecil. Kenapa? Karena adanya perbedaan luas permukaan pada sisi yang diangkat dan pada penampang yang mengangkat mobil. Dari sini bisa kita ketahui F2 sama dengan F1 per A1 kali A2. Sehingga untuk mengangkat mobil yang sedemikian besar, kita cukup menggunakan gaya yang kecil akibat adanya perbedaan luas permukaan pada dua sisi penampang yang kita gunakan.
Yang ketiga rekan-rekan, hukum Archimedes. Ya, pernah mendengar istilah melayang, mengapung, dan tenggelam? Nah, itu adalah peristiwa dari hukum Archimedes. Sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair atau zat cair lain akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkannya. Kayak itu pernyataan dari hukum Archimedes. Sehingga gaya Archimedes atau gaya apung itu sama dengan WBF. WBF ini adalah berat zat cair yang dipindahkan, rekan-rekan. Dan kalau kita konversi menjadi sebuah persamaan, maka gaya Archimedes itu sama dengan ρF kali VBF kali G. ρF adalah massa jenis fluida, zat cairnya apa? VBF adalah volume zat cair yang dipindahkan, G adalah gravitasi. Nah, rekan-rekan, pada kondisi benda yang tenggelam, sebuah benda dikatakan tenggelam jika benda tersebut tercelup seluruhnya dan berada di dasar suatu zat cair. Sepakat ya, ini yang disebut dengan benda tenggelam. Pada saat ini ada dua gaya, gaya berat yang arahnya ke pusat gravitasi bumi dan gaya apung yang melawan arah dari gaya berat. Nah, pada saat benda tenggelam, tentu gaya apung ini lebih kecil ya rekan-rekan. Gaya yang ke atas ini lebih kecil daripada gaya berat. Sehingga kalau kita terjemahkan gaya berat itu atau gaya apung itu sebagai MF kali G ya. MF ini artinya massa fluida dikali dengan gravitasi dan gaya berat adalah massa benda dikali dengan gravitasi. Maka dengan persamaan matematis kita peroleh bahwa ρF lebih kecil dari ρB. Artinya massa jenis fluida lebih kecil dari massa jenis benda. Itulah yang menyebabkan mengapa benda dapat tenggelam. Jadi bukan gayanya ya ketika benda tenggelam itu sesungguhnya karena massa jenis benda itu lebih besar daripada massa jenis zat cair atau fluida. Benda melayang rekan-rekan, perbedaannya kalau benda melayang ini cenderung ada di pertengahan fluida rekan-rekan ya. Sebuah benda dikatakan melayang jika benda tersebut tercelup seluruhnya tetapi tidak mencapai dasar dari zat cair. Sepakat ya, gambarnya seperti ini. Dan gaya-gaya yang digunakan adalah sama FA dan W. Pada keadaan melayang, FA dan W-nya adalah sama rekan-rekan. Sehingga mengapa benda disebut melayang itu karena massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Dan yang ketiga, benda dalam kondisi terapung rekan-rekan. Berarti kalau seperti ini dalam keadaan terapung, tentu gaya apung atau gaya Archimedes lebih besar daripada gaya benda. Sehingga massa jenis fluida itu lebih besar dari massa jenis benda. Jadi kenapa benda terapung? Karena massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluida. Dari persamaan ini kita bisa mencari rekan-rekan berapa massa jenis fluida seandainya kita tahu berapa volume dari kedua buah fluida dan benda ini. Jadi, sebuah benda dikatakan terapung jika benda tersebut tercelup sebagian di dalam zat cair. Oke, sesi pertama cukup sampai hukum Archimedes. Kita akan lanjutkan sesi selanjutnya nanti di materi-materi yang lain. Salam juara, salam inspirasi ganteng. Terima kasih.